Susah. Itu engkau kalau mau berangkat umrah udah boleh. Cuma karantina sekarang di Jakarta karantina itu 1 hari cuma 3 hari. Karantina 4 hari berubah menjadi 3 hari sekarang di Jakarta. Kasusnya ada menurun, makanya berkurang juga masa karantina. Dah itu tadi ya. Jadi ayat itu ada ayat yang memang ayat-ayat yang memang maknanya itu sudah bisa difahami, bisa diartikan sesuai dengan tafsir yang dijelaskan para ulama. Minhum ayatun mutasyabihat wa minhum ayatun muhkamat. Bagaimana ayat tadi itu? Minhu ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabi. Di antaranya ayat Al-Qur'an itu ada yang muhkamat, di antaranya juga ada ayat Al-Qur'an itu yang mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang muhkamat berarti ayat-ayat yang bisa difahami artinya, bisa ditafsirkan artinya. Sedangkan ayat-ayat yang mutasyabihat, di situ ada 2 pendapat. Satu kaum ulama mengatakan ada artinya, bisa diartikan. Yang satu lagi kaum ulama mengatakan la ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah Ta'ala. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang rasikh yang rasikh dalam ilmu itu mengatakan amanna bih. Kami beriman dengan apa yang diturunkan Al-Qur'an meskipun kami tidak tahu artinya. Kami beriman meski kami tidak tahu arti. Amanna bih kullun min indi rabbina. Semua itu berasal dari Tuhan kullun min indi rabbina wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Ada yang mengartikan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nih. Siapa yang hafal ayat tuh? Siapa yang hafal ayat tuh? Ini kalau kalian berdebat sama orang Wahabi, kalah kalian kalau enggak hafal ayat. Iya, saya bisa bilang. Karena orang Wahabi itu kan dia mujassimah, mereka kan Al-Qur'an itu langsung secara zahir semua. Ayatun muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Bismillahirrahmanirrahim. Minhu ayatun muhkamat. Ini saya lupa nih. Awal ayat, pangkal ayatnya ini ada yang ingat enggak? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Ya Allah Ta'ala itulah yang menurunkan ia ke atasmu akan Alkitab, Al-Quran. Minhu diantaranya kitab itu ada ayatul muhkamat.
dan wa ukharu mutasyabihat. Dan di antaranya ayat Alkitab itu, itu ada mutasyabihat. Berarti sudah dua. Ada ayat-ayat yang dalam Alkitab itu muhkamat, ada ayat-ayat dalam Alkitab itu mutasyabihat. Nah, kemudian kalau ayat muhkamat tidak ada problem di situ, nggak ada masalah di situ. Yang ada masalah pada ayat mutasyabihat, ayat yang terjadi di situ kesamaran di dalam mengartikan lafaznya, dilalahnya, madlulnya tidak jelas. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Dan tidak ada yang mengetahui akan takwilnya. Berarti apa arti daripada ayat mutasyabihat? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Illa, terkecuali illallahu, terkecuali Allah. Dari pemahaman kalau dia katakan wow di sini wow istinaf, kalau di sini wow istinaf, maka yang tahu hanya Allah, yang tahu takwil ayat mutasyabihat itu hanya Allah. Makanya sering disebut wallahu a'lamu bimuradihi. Ketika ada kitab tafsir, dalam tafsir Sawi, tafsir Qurtubi, tafsir yang lain begitu juga ada yang mengatakan ketika disebut pangkal awal alif lam mim toha yasin, di luar kurung penafsir mengartikan wallahu a'lamu bimuradi. Ini karena kenapa? Wow di sini istinaf. Karena wow ini sudah cukup, tidak dikaitkan di atas kepada lafaz Allah. Maka yang tahu hanya Allah. Berarti mustasnanya hanya Allah. Mustasna minhu. Berarti mustasnanya Allah. Titik satu di situ. Berarti tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, Imam Malik mengambil pendapat ini. Imam Malik mengambil pendapat ini. Imam Malik, beliau ahli fikih, mujtahid, ahli tafsir. Beliau mengartikan wow di sini istinaf, stop, jangan sambung, jangan ataf. Sehingga beliau Imam Malik mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dia ada 3 pendapat ya. Ada 3 pendapat. Sudah. Tunggu. Bukan Imam Malik. Ada 3 pendapat di situ. Pendapat mengatakan tidak ada yang tahu takwilnya, tidak ada yang tahu takwilnya. Tidak ada yang tahu takwilnya. Pendapat yang kedua, boleh ditakwil. Boleh ditakwil. Yang boleh mengatakan ditakwil ini siapa? Berarti kalau mengatakan boleh ditakwil, berarti ada yang tahu takwilnya. Selain dari Allah, ada yang tahu takwilnya. Selain dari Allah, ada juga yang tahu. Siapa? Warasikhuna. Berarti wow huruf ataf mana kepada Allah. Sama juga wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa rasikhuna. Tidak ada yang tahu takwil itu kecuali para orang-orang yang rasikh. Para ulama-ulama yang rasikh di dalam mana? Fil ilmi, di dalam perkara ilmu. Dia sudah pakar di dalam tafsir. Dia udah paham tentang ilmu tafsir, bagaimana menafsirkan Al-Quran. Kemampuan dia di dalam menggali Al-Quran udah ada kuat. Titik sampai di situ ya. Titik sampai di situ. Nah, kalau kita mengatakan tidak boleh, tidak ada yang tahu akan takwilnya kecuali Allah, berarti makna ayat-ayat mutasyabihat Allahu a'lamu bimuradihi. Tapi kalau kita katakan wow di sini bukan istinaf tapi wow di sini ataf, berarti yang tahu takwil ayat mutasyabihat itu Allah dan orang-orang yang rasikh di dalam ilmu. Kalau wow di sini ataf, berarti yang tahu tentang ilmu tentang makna ayat mutasyabihat adalah Allah dan ulama-ulama yang ahli di bidang ilmu tafsir. Siapa mereka? Rasikh di sini. Menurut Maliki, ulama-ulama Maliki ya,
dan ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, ulama Malikiyah penghapusnya dan nah, ulama kita bilang di sini ar-rasikhuna. Maliki. Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah boleh jawaz takwil, yajuz takwil. Jazat takwil. Tapi takwil bagaimana? Takwilnya bagaimana? Hah? Apa sama Maliki dengan Syafi'i? Beda. Syafi'i boleh juga takwil. Syafi'iyah juga boleh takwil. Nah, tapi takwilnya bagaimana? Nah, ini kalau Syafi'iyah takwilnya takwil tafsili namanya, tafsili. Takwilnya detil, rinci, betul-betul dijelaskan apa makna ayat itu, tapi bukan makna lahiriah, tapi makna sudah ditakwil. Kalau Maliki jasa takwil, tapi tafsirnya tafsir jasa takwil dengan takwil itlaq. Takwil itlaqi. Takwil jasa takwil bil itlaq. Nah, sekarang coba ambil satu contoh. Ambil satu contoh. Woi, dari tadi kek. Nah, coba ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh. Ya Allah wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa. Dah. Wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalal. Dan kekala oleh wajah. Wajah ini kan muka. Dan kekala oleh wajah Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah. Berarti kekala oleh wajah Allah. Dzul Jalal yang memiliki keagungan. Kelompok yang pertama mengatakan di antara ayat Al-Quran dalam Alkitab Al-Quran itu ada muhkamat dan tidak ada yang mutasyabihat. Ayat yang jadi masalah bukan muhkamat, semuanya kompak. Ayat muhkamat ada artinya. Kalau mutasyabihat, yang pertama mengatakan la ya'lamu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Berarti kelompok yang pertama ketika berjumpa dengan kata-kata seperti ini dalam Al-Quran dan kekala oleh wajah Tuhanmu, maka mereka mengatakan wallahu a'lam bimuradihi. Sudah, Allah tak ada yang tahu artinya. Kita nggak tahu artinya. Kita nggak tahu apa-apa itu. Makna wajah di sini kita nggak tahu. Makna wajah di sini kita tidak tahu. Cuma Allah bilang wajah, ya udah Allah bilang wajah, tapi nggak tahu apa artinya wajah di situ. Tidak tahu kita apa artinya Kelompok yang kedua Maliki. Maliki sama dengan Syafi'i mengatakan waw di sini istinaf. Waw di sini ataf, bukan istinaf. Kalau kelompok yang pertama tidak tahu saya. Wajah kan muka, iya, tapi ini udah berkait dengan Allah. Kalau muka dia berkait dengan Allah, bahaya nanti.
Memang Allah katakan yang kekal wajah Allah. Tapi kalau kita artikan wajah itu wajah, muka, bahaya. Udah sama dengan Allah nanti, sudah sama dengan makhluk. Berarti apa artinya? Anda tahu. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Hanya Allah Ta'ala yang tahu artinya. Kami nggak tahu. Nah, yang kelompok yang kedua tahu artinya. Dengan mengatakan bahwa ini ataf. Yang tahu hanya Allah dan orang-orang yang memang Allah berikan kerasihan di dalam ilmu. Jadi yang boleh mengartikan makna wajah ini siapa? Ulama yang pakar memang, bukan ulama kacang goreng, bukan ulama baru mengaji 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bukan. Ulama yang udah sampai bekarat dia mengaji, sudah sampai berlumut dia mengaji. Udah. Memang dia mendalami ilmu tafsir, dia mendalami ilmu alat, dia mendalami ilmu bahasa Arab. Dah. Kata para pengikut Maliki atau Imam Malik dan para pengikutnya boleh takwil. Cuma dengan cara itlak. Itlak artinya apa? Wajah di sini Allah Ta'ala katakan wajah. Cuma wajah bagaimana? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ngerti ya? Jadi sedikit membingungkan kan? Sedikit membingung. Kalau yang pertama lepas kita kan? Kalau pendapat yang pertama kita sudah lepas, Allah Ta'ala yang tahu. Apa arti wajah? Allah Ta'ala yang tahu itu arti wajah di situ karena ada unsur anggota tubuh di situ. Kalau Allah Ta'ala beranggota tubuh itu yang bahaya, nanti kita tafsirkan salah, nanti bahaya. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk bisa kafir kita. Ini kafir ceritanya nih. Maka lepaslah, sudah lepas saja, Allah Ta'ala yang tahu arti wajah. Dah, yang kelompok yang kedua boleh takwil secara mutlak. Arti bagaimana arti takwil secara mutlak? Dan kekal wajah Tuhanmu. Allah bilang wajah, ya wajah. Cuma makna wajah itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kalau tadi kan wajah apa artinya? Nggak tahu. Kalau ini, ya sudah wajah. Arti wajah, ya wajah. Tetapi wajah itu bagaimana? Bukan urusan kami, itu urusan Allah. Muka, Allah bilang muka dan kekal muka Allah. Ya muka. Kalau kita lihat di arti ya muka. Tapi bukan itu muka yang dimaksud. Jadi apa yang dimaksud? Allah punya makna sendiri itu. Maka kita nggak tahu. Allah udah bilang muka, ya muka. Apa muka? Kayak manusia, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kepala, ada rambut, ada menempel di badan. Itu tidak ada urusan kami. Yang penting Allah Ta'ala udah bilang wajah, ya udah wajah. Allah Ta'ala kekal wajahnya. Ada wajah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut wajah. Cuma jangan ditafsirkan wajah seperti kita. Berwajah seperti makhluk. Jangan diartikan berwajah seperti makhluk. Apa makna wajah itu? Allah Ta'ala yang tahu. Jadi mirip dengan pendapat yang pertama. Hampir mirip dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama nggak tahu kami artinya. Allah Ta'ala yang pulang artinya. Jadi kalau sekarang apa artinya? Ya Allah udah bilang wajah, tetapi wajah apa di sini? Muka, ya muka, tapi muka apa di sini? Allah Ta'ala yang tahu. Kita jangan tafsir. Pokoknya muka secara umum lah. Allah udah bilang muka, ya muka. Kita bilang nggak ada muka, kagak mungkin. Cuma mana muka di situ apa? Nggak tahu saya. Yang jatuh di dalam penafsiran seperti ini, yang jatuh di dalam kesesatan dalam penafsiran ayat-ayat seperti ini, kalangan Zahiri yang mengikut kepada Imam Daud Zahiri. Mereka mengatakan wajah ya wajah. Wajah ya wajah, berarti Allah Ta'ala punya wajah. Cuma wajah Allah Ta'ala gak serupa dengan wajah makhluk. Berarti Allah Ta'ala punya wajah? Punya. Ya Allah sendiri bilang wajah. Itu yang salah tuh. Itulah yang salah. Karena kenapa? Karena mereka sudah menafsirkan ayat Al-Quran itu sama seperti ayat muhkamat. Padahal ini masuk di dalam ayat mutasyabihat. Ngerti kalian? Kalau mengartikan wajah di situ wajah, ya Allah bilang wajah. Kalau Allah bilang wajah kan nggak mungkin kita bilang nggak ada wajah. Berarti kita mendustakan Al-Quran, kafir. Itu Zahiri. Itulah Wahabi sekarang tuh. Dr. Firanda, Basalama, Dr. Syafiq, kan Pak A tuh. Itu bilang di sini.
Kalau kita bilang kalau kita bilang Allah Ta'ala itu kekal wajah Allah Ta'ala, apa arti wajah? Oh ya Allah bilang wajah, ya wajah. Mengatakan tidak ada wajah haram. Kenapa? Allah bilang ada. Kenapa kita katakan tidak? Iya, sekarang kamu artikan apa? Wajah di situ. Kalau kamu paksa memang wajah. Ya Allah punya wajah. Cuma tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah tidak punya wajah, kalau Allah Ta'ala punya wajah, cuma tidak serupa dengan makhluk, berarti itu muhkamat itu. Larinya ke ayat muhkamat. Karena arti wajah sudah jelas artinya wajah apa? Ya wajah. Mas semuanya tidak serupa lah memang. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Cuma kalau sudah mengatakan Allah Ta'ala punya wajah sama seperti makhluk, Allah Ta'ala punya wajah, cuma tidak serupa dengan makhluk. Ya kalau udah punya wajah ya berarti tetap sudah terpikir dalam pikiran kita bahwa Allah Ta'ala itu punya jisim. Punya jisim. Nah, liar, akhirnya penafsiran akan menjadi liar. Kenapa liar? Karena kita tidak ada petunjuk. Allah menjelaskan situ punya wajah. Nah, yang pertama tadi dia sudah lari ke pemahaman Wahabi ini, udah lari ke pemahaman Mujassimah, yaitu menafsirkan ayat secara zahir. Kalau menafsirkan ayat secara zahir, berarti bukan lagi ayat mutasyabihat, itu sudah lagi kepada ayat muhkamat. Kalau sudah ayat muhkamat, berarti sudah ada unsur tasbih di situ dan tamsil. Nah, kelompok yang pertama mengartikan makna, mengatakan bahwa tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Yang sudah lepas saja sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang ada wajah, cuma wajahnya kami nggak berani artikan. Baik secara umum, baik secara khusus. Wajah secara umum, Allah Ta'ala punya wajah, ya udah punya wajah, cuma wajah menurut Allah, kami nggak tahu artinya. Itu Imam Maliki. Kalau Daud Zahiri, Allah Ta'ala punya wajah, cuma nggak serupa dengan makhluk. Jadi bagaimana wajah Allah Ta'ala? Pokoknya punya wajah, nggak sama dengan makhluk. Kalau pendapat yang pertama, kalau pendapat Maliki, Allah menyebut wajah. Cuma Allah punya wajah atau tidak punya wajah, itu urusan Allah. Cuma wajah di situ ditakwil, tidak boleh diartikan makna secara lahiriah. Karena kalau ditakwil sama seperti Daud Zahiri dan pengikut-pengikutnya. Itu. Ingat itu gue. Memang kalau nggak kita pisah-pisah itu susah kita jelaskan. Karena Daud Zahiri mirip sedikit dengan Maliki. Maliki mengatakan apa? Wajah, Allah Ta'ala menyebut wajah, udah kita imani. Cuma artinya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Nah, kalau Daud Zahiri wajah, ya udah wajah kan kita sudah tahu arti wajah. Muka, coba lihat muka kamus, ya muka. Cuma muka Allah nggak serupa dengan muka makhluk. Ngerti tuh gue? Tipis tuh. Tipis kali kan antara Daud Zahiri dengan Maliki. Tapi lepas Maliki, karena kenapa? Dia serahkan sama Allah. Allah sebut wajah, cuma kami nggak tahu apa arti wajah. Kembali kepada Allah. Takwilnya kembali kepada Allah. Nah, kalau Maliki, kalau Syafi'i, bagaimana Syafi'i? Jiplung dari makna, dari makna tekstual, makna lafaz. Nah, kalau Syafi'i jiplung jauh dia lari Imam Syafi'i. Kemana dia lari? Wajah di sini artinya subut ba'ad iradah kul. Disebut sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Wajah itu adalah kiasan daripada zat. Makna wajah adalah zat, karena Allah Ta'ala tidak punya wajah. Maknanya adalah zat. Zat itu utuh. Zat Allah Ta'ala itu utuh, dalam arti kata satu kesatuan ya. Ini kan logikanya begini, kekal wajah. Kenapa disebut wajah? Kenapa tidak disebut tangan? Kenapa tidak disebut kaki? Kenapa tidak disebut jantung? Yang kekal jantung Allah, yang kekal hati Allah, yang kekal tangan Allah. Ya, karena wajah adalah prioritas. Ketika orang pingin jumpa, yang dilihat wajah bukan kaki. Oh, jantung nggak terlihat, harus dibelah dulu perut.
Jadi penyebutan wajah ini karena kebiasaan orang akan melihat sesuatu itu yang pertama adalah ingin mengenal. Maka disebut wajah di sini. Menurut adat budaya orang Arab atau manusia. Tetapi penyebutan wajah, nah ini bukan makna yang hakiki. Yang dimaksud wajah di sini adalah zat. Zat Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi. Yang kekal zatnya, habis cerita. Imam Syafi'i enak. Kalau Imam Maliki memang ya udah nggak usah pusing-pusing. Allah bilang wajah, yang tahu arti wajah Allah. Kita nggak tahu. Kalau Wahabi enggak, ikut kepada Daud Zahiri. Apa arti wajah? Wajah kalau kita lihat kamu siapa muka, cuma nggak serupa dengan muka makhluk. Itu mau tentu ikut yang mana? Tengku boleh pilih tiga tersebut, tapi yang pertama itu bahaya. Bisa liar pemahamannya. Akhirnya orang akan menggambarkan Allah Ta'ala itu punya wajah. Kan Allah punya wajah tapi tidak serupa dengan makhluk. Ya berarti punya wajah. Pokoknya udah wajah artinya berarti sudah berbentuk sudah akhirnya. Sudah berjisim, sudah berajza. Nah disitulah letak kesesatan di dalam pemahaman Daud Zahiri. Dan itu diikuti oleh orang-orang Wahabi. Nah, mengerti Tengku ya? Jadi yang aman adalah pendapat Maliki dan Syafi'i berusaha mentakwilkan. Bolehkah mentakwilkannya? Itu karena dia bilang ini waw di sini waw ataf. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali orang-orang yang rasikh di dalam ilmu. Berarti ayat di sini menunjukkan bahwa yang boleh menafsirkan ayat tersebut orang yang sudah dalam kemampuan di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nah, dah. Alif lam mim. Jadi wa yaquluna likulli kitabin sirrun, dan mereka berkata bagi setiap kitab Al-Qur'an, kitab yang diturunkan itu ada rahasia. Wa sirullahi fil Qur'an hadhil hurufi al-muqti'ati, dan bermula rahasia Allah dalam Al-Qur'an itulah ini huruf-huruf yang terpotong tadi. Wa inda qaumin innaha mafatihu asma'ihi, dan di antara kaum ulama yang lain mereka mengatakan bahwa sungguh dianya ayat-ayat muqti'ah itu adalah pembukaan dari semua asma nama-namanya Allah Ta'ala atau nama-namanya Al-Quran. Pembukaan daripada nama-namanya nama-namanya Al-Quran. Dah. Oh bukan ya, mafatihu asma'ihi, nama daripada semua nama-namanya Allah Ta'ala ya. Mafatih asma'ihi ta'ala. Dah. Fal alifu min ismillah, maka bermula alif pada alif lam mim itu daripada nama Allah. Nah, ini kan sudah dia takwil nih kan. Nah, apa arti alif lam mim? Itu Allah. Nah, kemudian walam itu apa? Ya dulu ala ismihi al-latifah, menunjukkan ke atas namanya yang maha lembut. Lam, latifah, kelembutan Allah Ta'ala. Ujungnya yang terakhir apa? Mim. Wal mim yadullu ala ismihi al-majid wal malik. Sedangkan mim itu menunjukkan ke atas nama Allah Ta'ala yang yaitu majid, yang maha mulia, maha malik, lagi maha raja, maha berkuasa. Jadi itu setiap ayat-ayat itu di situ ada mafatih daripada nama-nama Allah, pembukaan dari semua nama-nama Allah Ta'ala. Ya, A itu Allah, lam itu latif, mim itu apa? Malik atau majid. Dan semua terkumpul nama-nama yang lain itu tergabung berpangkal pada tiga nama. Apa itu? Allah, Latif, Malik. Coba lihat semua Asmaul Husna larinya ke situ. Apalagi pakai di awal sudah ada Ismul A'zam. Ini menurut satu kaum. Wa qila aqsamallahu bihadhil huruf li syarfiha li'annaha basaitu asma'ihi wa khitabihi. Dan dikatakan sebagian ulama, Allah membagi dengan ini huruf. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan ini huruf karena kemuliaan huruf-huruf tersebut. Kenapa dia menjadi kemuliaan? Tapi di situ tidak ada lafaz waw sumpah di situ ya. Kita bilang aksama di situ pembagian. Membagi oleh Allah dengan ini huruf-huruf karena mulianya. Membagi aja ya, karena tidak ada lafaz sumpah situ ya. Tidak ada huruf sumpah ya Tengku ya. Boleh nggak kita masukkan alif lam di situ masuk dalam sumpah? Nggak ada kan? Nggak ada dilalahnya ke situ kan? Berarti aksama telah membagi oleh Allah dengan ini huruf-huruf, membagi oleh Allah dengan ini akan huruf-huruf. Nggak mungkin juga bihadihil hurufi ya.
Telah membagi oleh Allah Ta'ala dengan perantaraan ini huruf-huruf, li syarfiha, karena kemuliaan huruf-huruf tersebut, li annaha, karena sesungguhnya bermula dianya huruf-huruf itu basaitu asma'ihi wa khitabihi. Itu adalah merupakan penjelasan terhadap semua nama-nama dan khitab, yaitu seruannya Allah Ta'ala. Penjelasan terhadap nama-nama Allah Ta'ala dan terhadap khitab. Khitab ini kan berarti perintah dan larangan Allah Ta'ala. Wakila innaha asma'u suwar, dan dikatakan bahwa sesungguhnya bermula dianya alif lam mim. Oh, ini bukan alif lam mim ini. Ini kembali kepada huruf al-muqti'ah. Ya. Ya. Tunggu dulu. Kalau di atas memang sudah dijelaskan langsung makna alif lam mim. Ya udah, kembali kepada alif lam mim. Wakila innaha asma'us suwar, dan dikatakan orang bahwa sesungguhnya bermula dianya alif lam mim itu termasuk di antara nama-nama daripada surat-surat Al-Qur'an. Berarti alif lam mim nama. Surat apa ini? Surat alif lam mim. Nah, wakila al-alifu tadullu ala ismillah, dan dikatakan orang bahwa sesungguhnya bermula alif lam mim itu menunjukkan ia ke atas nama Allah. Walam tadullu ala ismi Jibril, sedangkan lam itu menunjukkan ke atas makna Jibril. Nah, kalau Jibril kan semestinya jim. Ya. Jim kan? Bukan alif lam tapi alif jim. Mim, alif jim mim. Nah, cuma diambil di ujung rupanya lam. Jibril kan ada lam. Yang diambil berarti bukan awal nama Jibril, tapi akhir huruf dari nama Jibril. Walam tadullu ala ismi Jibril, dan lam menunjukkan ke atas makna Jibril. Wal mim tadullu ala ismi Muhammad, dan mim itu menunjukkan ke atas nama Muhammad. Nah, begitu Muhammad ambil lagi dari pangkal, Allah diambil dari pangkal, Jibril diambil di belakang. Apa dilalahnya itu? Berarti Jibril ini posisinya tidak seperti Allah dan Muhammad. Dia hanya perantara saja itu. Yang tujuan adalah Muhammad. Tapi yang memberi adalah Allah. Jibril itu kan cuma tangga dia. Maka dia nggak apa-apa, diambil di belakangnya tuh. Fahadzal kitabu nuzila minallahi ta'ala. Fahadzal kitabu nazala minallahi ala lisani Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula ini kitab, itu turun ia kitab dari Allah Ta'ala melalui lisannya Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti alif lam mim itu Allah, Jibril, Muhammad. Nah, ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna masuk di dalamnya. Cuma menurut takwil siapa? Menurut takwil ulama tasawuf. Nah, wal alifu min baini sairil huruf infaradat min ashkaliha bi annaha la tattasilu bi harfin fil khatti. Dan bermula alif di antara semua huruf-huruf hijaiyah itu merupakan huruf itu terasing daripada bentuknya. Kalau kita perhatikan di annaha, dengan bahwa sesungguhnya bermula alif tidaklah bersambung dia dengan huruf di dalam tulisan. Alif itu kalau kita lihat beda, dia nggak sama dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain. Kenapa? Huruf hijaiyah yang lain bisa bersambung, kalau dia tidak bisa bersambung. Wasairul huruf yattasilu biha, dan semua huruf itu bisa bersambung dengan alif. Semua huruf bersambung dengan alif. Illa hurufun yasiratun, terkecuali huruf yang sedikit. An-nadir la yutabar, kalau sedikit enggak diiktibar. Nah, coba perhatikan, perhatikan. Alif. Dalikal kitab. Ini apa ya? Alif. Alif ini enggak bersambung dengan di sini. La yatasilu. Alif tidak bersambung dengan huruf di belakang. Kalau di awal udah jelas dia. Memang kalau di awal dia enggak bersambung memang. Kalau bersambung saya Alkitab. Tidak bersambung. Alif terpisah. Kalau di awal memang ya udah di awal. Mau sambung dengan apa di belakang? Yang pertama.
Dengan huruf yang kedua dia nggak bersambung. Di tengah-tengah dia juga nggak bersambung. Ada dia bersambung dengan huruf. Contoh, ada dia bersambung kan? Hah? Alif bersambung. Coba contoh alif bersambung gimana? Afala ta'qilun. Afala. Nah ini kan ta'qilun. Alif bersambung dengan apa? Afala bersambung dengan lam dia. Tapi di depannya dia nggak bisa sambung. Ya? Ya, alif bisa bersambung dengan huruf di belakang. Ya, bersambung dengan huruf di belakang. Alif bisa bersambung dengan huruf belakang. Contohnya afala, ada alif bersambung dengan huruf lam. Ya. Tapi dia tidak bersambung dengan huruf di depan. Kalau ini contoh alif memang nggak sambung sama sekali. Apalagi di depan, di awal-awal kalimat. Berarti menunjukkan alif tidak bisa dia berhubungan belakang muka dengan belakang, tidak bersambung. Dia bisa bersambung dengan huruf di belakang, tapi tidak bersambung dengan huruf di depan. Artinya alif itu, kalaupun dia bisa bersambung, cuma dari satu sisi. Kalau dari belakang, kalau bukan dari belakang, kalau dia bersambung dari belakang, dia putus dengan huruf di depan. Kalau bersambung dengan huruf di depan, dia putus dengan huruf di belakang. Tapi kalau huruf-huruf yang lain bisa, kecuali yang sedikit. Kecuali huruf-huruf sedikit. Huruf sedikit itu tidak diiktibar. Contoh huruf yang tidak bersambung mirip dengan alif apa? Tidak bersambung dengan huruf belakang juga. Contoh. Nanti wow. Coba wah. Misal bukan sama dengan alif ya. Ada huruf yang tidak bisa bersambung sama sekali dengan dengan alif. Ada huruf yang tidak bisa bersambung sama sekali dengan alif. Nah, coba di sini dijelaskan tadi itu. La tattasilu biharfin fil khat. Alif berbeda dengan huruf yang lain. Kenapa? Karena tidak bersambung dia dengan huruf di dalam tulisan. Alif tidak bersambung dengan huruf di dalam tulisan. Mengerti kalian? Alif tidak bersambung dengan huruf di dalam Coba lihat tulisan ini. Alif ini tidak bersambung dengan huruf di dalam tulisan. Ya, tidak bersambung. Belakang tidak, depan tidak. Di sini bersambung dengan di belakang, tapi tidak bisa bersambung dengan di depan. Semua huruf bisa bersambung dengan alif. Semua huruf bisa bersambung dengan alif. Semua kecuali hurufun yasira. Contoh waw. Waw nggak bisa ketemu dengan alif. Waw nggak bisa disambung. Atau alif di belakang, waw di depan, nggak bisa juga disambung. An-nadir la yutabar. Ini waw ini nggak diiktibar. Karena yasir sedikit yang seperti dia. Tapi semua huruf bisa bersambung dengan dia. Wasairul huruf yattasilu biha, dan semua huruf bisa bersambung dengan alif. Tetapi alif itu sendiri tidak bersambung dengan huruf di depan, huruf di belakang dia bisa bersambung. Tapi tidak bisa bersambung dengan huruf di depan. Dan dia di belakang bisa bersambung. Semua bisa kecuali sedikit. Itu contoh satunya adalah waw. Nah, ini menunjukkan apa ini? Ngerti kalian? Ini hebatnya ini kitab nih. Hebatnya apa? Dia bisa menafsirkan. Saya tanya sama Tengku, kenapa Allah Ta'ala punya nama Allah? Dan kenapa Allah Ta'ala itu diawali dengan A? A itu kalau dilepas hamzah jadi alif. Karena ini alif ini beda dengan huruf-huruf yang lain. Beda. Apa bedanya? Bedanya itu dia. Dia tidak bisa bersambung dengan huruf apa-apa di depan. Dan huruf-huruf yang semuanya bisa bersambung dengan dia di belakang, kecuali sedikit. Nah, ini apa dilalahnya? Fa yatanabbahul 'abdu inda ta'ammuli hadhihi sifati ila ihtiyajil khalqi bi jumlatihim ilaihi wastighnaihi 'anil jami'.
Itu menunjukkan kepada untuk mengingatkan supaya teringatlah oleh si hamba ketika dia menggunakan otaknya untuk dia peras memikirkan apa makna. Kenapa Allah Ta'ala namanya Allah? Kenapa harus diawali dengan A? Yang notabene itu kalau dibuang hamzah jadinya alif. Hadhihi sifatu, mengingatkan kita ketika memikirkan ini sifat kepada apa? Berhajatnya makhluk bijumlatihin secara global, secara umum, secara mutlak ilahi kepada Allah Ta'ala. Makhluk berhajat kepada Allah. Nah, makhluk berhajat kepada Allah. Karena itu semua huruf bersambung dengan alif. Kecuali sedikit iblis. Ya, iblis gak berhajat kepada Allah. Padahal dia berhajat juga kepada Allah, tapi dia mengaku tidak butuh Allah. Tidak butuh Allah. Firaun mengaku Tuhan. Nah, padahal dia hidup dikasih sama Allah, kekuasaannya pun dari Allah. Nah, maka semua apapun bergantung kepada Allah. Demikian juga huruf itu kalau jumpa dengan alif, dia bersambung, bisa bersambung dengan alif dari belakang ya. Nah, semua huruf bersambung dengan alif dari belakang. Tapi alif tidak bisa bersambung dengan satu huruf pun di depan. Alif tidak bisa bersambung dengan satu huruf pun di depan. Alif ketemu lam, nyambung nggak? Alif ketemu waw, nyambung nggak? Alif ketemu ha, nyambung nggak? Alif ketemu ba, nyambung nggak? Alif ketemu ta, nyambung nggak? Alif ketemu jim. Coba diurut semuanya itu huruf hijaiyah. Alif mulai dari ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zain, sin, shin, shad sampai kepada alif, hamzah, ya. Sampai kepada ya. Alif dengan ya, coba kasih sambung alif. Enggak sambung. Artinya apa itu? Kalau alif di depannya bertemu dengan huruf-huruf yang lain, dia enggak bisa nyambung. Kenapa? Istighnaihi 'anil jami'. Kaya dia, enggak butuh dia daripada selain dirinya. Itu hebat nama Allah Ta'ala. Coba sampai ke situ tafsirnya para ulama. Ya sampai sini aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Dah, alhamdulillah.